Perkenalkan, saya Gracia Angela Manginte dengan NIM FAA 118010 yang akan memaparkan tugas review jurnal parasitologi modul rawa gambut FK UPR. Review jurnal studi bionomik vektor malaria di Dusun Mampon, Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah oleh Cecep Dani Sucipto, Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten. Abstrak, penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan keadaan bionomik nyamuk vektor di lokasi survei. Survei vektor malaria diarahkan pada dua sasaran, yaitu survei larva dan survei nyamuk dewasa Anopheles sp. Kata kunci yang digunakan oleh peneliti yaitu pertama bionomik, yang kedua nyamuk vektor malaria, dan yang ketiga Kabupaten Purworejo. Pengendalian malaria merupakan salah satu program prioritas Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik. Tujuan nasional program pengendalian malaria adalah eliminasi tercapai di seluruh wilayah Indonesia yang pencapaiannya ditargetkan bertahap, mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2030 dan dimulai dari kabupaten kota, provinsi hingga seluruh pulau. Upaya pokok yang dilakukan untuk mencapai eliminasi malaria di wilayah endemis selain dengan cara penemuan dan pengobatan penderita, juga dengan cara mengendalikan nyamuk vektornya. Pengendalian vektor akan efektif bila mana dilakukan secara tepat, mulai dari pemilihan metode, sasaran, maupun waktu pelaksanaannya. Hal ini dapat terwujud bila mana penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian vektor didasarkan atas bukti entomologis yang akurat dan up-to-date. Informasi karakteristik bionomik populasi nyamuk Anopheles sp vektor atau potensial vektor sangat penting dipantau secara rutin dan berkesinambungan karena situasinya dapat bervariasi antar waktu atau musim, sebagai akibat perubahan dari faktor lingkungan setempat. Ketersediaan informasi entomologis malaria yang akurat dan up-to-date sangat krusial dalam penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan vektor malaria di daerah endemis di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat P2PTVZ Ditjen P2P Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 menyelenggarakan studi bionomik pada 5 lokasi sentinel, yaitu 5 kabupaten di 5 provinsi daerah layanan kerja, 5B BTKL-PP, yang salah satunya adalah Kabupaten Purworejo daerah layanan kerja BBTKL PP Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui bionomik nyamuk Anopheles di Dusun Mampon, Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan gambaran bionomik nyamuk vektor malaria di Dusun Mampon, Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Adapun survei vektor malaria diarahkan pada dua sasaran, yaitu survei larva dan survei nyamuk dewasa Anopheles sp. Pengambilan sampel larva Anopheles sp menggunakan metode cidukan atau serokan, sedangkan pengambilan sampel nyamuk dewasa menggunakan berbagai metode. Yang pertama, metode nyamuk malam hari dengan metode umpan badan di dalam rumah. Yang kedua, metode umpan badan di luar rumah. Yang ketiga, nyamuk yang beristirahat di sekitar kandang. Yang keempat, nyamuk yang beristirahat di dinding dalam rumah. Data hasil penangkapan nyamuk, identifikasi spesies, dan pemeriksaan status ovarium dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan informasi bionomik Anopheles sp di wilayah survei, terutama menyangkut informasi fauna nyamuk, kepadatan nyamuk Anopheles per jam, perilaku pencarian darah, dan perilaku beristirahat. Hasil. Yang pertama, mengenai peta wilayah administratif Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo secara administratif wilayah memiliki luas 1.034.082 km persegi dan terdiri dari 16 kecamatan dengan jumlah penduduk 708.308 jiwa, atau dengan kepadatan penduduk 748 jiwa per kilometer persegi. Wilayah Kabupaten Purworejo sebagian besar merupakan daerah pegunungan. Lokasi pelaksanaan studi bionomik vektor malaria berada di wilayah Kecamatan Kaligesing, tepatnya di Dusun Mampon, Desa Somongari. Pada tahun 2015, Kaligesing tercatat sebagai kecamatan yang memiliki jumlah kasus malaria tertinggi di antara kecamatan yang ada di wilayah pegunungan Bukit Manoreh.
Fauna nyamuk. Dari kegiatan penangkapan nyamuk pada tanggal 15 sampai 16 Juni 2016 berhasil ditemukan 376 ekor nyamuk berasal dari genus Anopheles, Culex, dan Armigerez. Komposisi nyamuk yang tertangkap didominasi oleh genus Culex dan Armigerez. Nyamuk genus Anopheles ditemukan dalam kepadatan atau kelimpahan nisbi yang sangat rendah, yaitu 1%. Nyamuk anggota genus Anopheles yang ditemukan sebanyak 4 ekor berasal dari 2 spesies, yaitu Anopheles maculatus 1 ekor dan Anopheles fagus 3 ekor. Dari 3 ekor nyamuk Anopheles fagus, 2 diantaranya adalah betina dan 1 jantan. Nyamuk yang ditemukan pada survei ini sebagian besar diperoleh dari hasil penangkapan dengan metode umpan badan orang di luar rumah atau UOL dan penangkapan di sekitar kandang atau SKD. Selebihnya diperoleh dengan metode umpan badan orang di dalam rumah atau UOD dan penangkapan di dinding dalam rumah atau DDR. Fluktuasi kepadatan nyamuk per jam. Penangkapan nyamuk per jam dimaksudkan untuk mengetahui pola aktivitas populasi dalam pencarian darah. Gambar 4 menunjukkan aktivitas nyamuk genus Anopheles sp berada pada jam tertentu, misalnya Anopheles maculatus hanya ditemukan pada periode penangkapan pukul 8 sampai 9 malam dan aktivitas Anopheles fagus berada pada periode pukul 7 sampai 8 malam sampai dengan jam 10 sampai jam 11 malam. Angka paritas Anopheles sp. Hasil pemeriksaan ovarium 1 ekor Anopheles maculatus menunjukkan status paritas spesies tersebut dalam kondisi nulliparous atau menunjukkan nyamuk yang tertangkap tersebut tergolong berumur muda. Pada pemeriksaan ovarium 2 ekor Anopheles fagus ditemukan 1 diantaranya berstatus parous, yaitu nyamuk yang tertangkap dengan metode UOD. Hasil survei larva Anopheles sp. Survei larva dilakukan pada habitat yang diperkirakan menjadi tempat potensial bagi perindukan larva Anopheles sp, yaitu berupa genangan di sepanjang pinggiran aliran sungai kecil dan sungai besar Kali Gesing, serta genangan yang berisi rembesan air dari perbukitan yang ada di dekat pemukiman penduduk. Pembahasan. Dari kegiatan penangkapan nyamuk pada tanggal 15 sampai 16 Juni 2016 berhasil ditemukan 376 ekor nyamuk berasal dari genus Anopheles, Culex, dan Armigerez. Nyamuk yang ditemukan pada survei ini sebagian besar diperoleh dari hasil penangkapan dengan metode UOL, SKD, UOD, dan DDR. Keberadaan nyamuk Culex dan Armigerez juga perlu menjadi perhatian meskipun tujuan survei hanya ditujukan untuk vektor malaria. Hal ini dikarenakan beberapa anggota genus Culex dan Armigerez untuk di daerah lain berperan sebagai vektor filariasis. Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan ovarium pada nyamuk dewasa. Namun sehubung dengan sangat terbatasnya jumlah nyamuk Anopheles yang tertangkap dan dilakukan pemeriksaan ovarium, maka besaran indeks parous yang diperoleh saat ini belum dapat digunakan untuk menyimpulkan struktur umum populasi yang sesungguhnya. Hasil survei menunjukkan pada genangan air di sepanjang pinggiran sungai dengan aliran yang deras serta ternaungi pepohonan tidak ditemukan larva Anopheles. Sebaliknya, pada genangan air di atas pinggiran sungai yang berasal dari rembesan air dari pegunungan atau bukit dengan kondisi permukaan genangan mendapat sinar matahari langsung ditemukan positif larva Anopheles sp. Genangan air yang memiliki karakteristik seperti itu merupakan habitat potensial bagi larva Anopheles maculatus, yaitu spesies yang dikenal sebagai vektor utama malaria untuk kawasan Bukit Menoreh. Kesimpulan, spesies Anopheles ditemukan pada periode Juni 2016 berjumlah 2 spesies, yaitu Anopheles maculatus dan Anopheles fagus. Populasi Anopheles maculatus dan Anopheles fagus ditemukan dalam kepadatan populasi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 1%. Populasi Anopheles maculatus dan Anopheles fagus memiliki ketertarikan pada host manusia atau antropofilik. Tipe habitat potensial larva Anopheles sp berupa genangan air di pinggiran sungai kecil dan genangan di pinggiran sungai besar, hasil rembesan air dari perbukitan. Peletakan kandang ternak tidak menyatu dengan rumah, disarankan dibangun di antara breeding dan rumah penduduk sehingga berfungsi sebagai cattle barrier. Masyarakat di lokasi kasus menghindari buang hajat di tepian sungai yang banyak ditemukan larva Anopheles dan melakukan penimbunan dan membuat saluran air yang berasal dari tepian sungai
supaya tidak terjadi genangan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih.